Segmen khusus Money Talks kali ini kami akan mengajak Anda berbincang dengan Husin Hartono, Head of Sales SVP Global Transaction PT Bank DBS Indonesia. Pak Husin, terima kasih banyak waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih, selamat siang Mbak Alim. Selamat siang Pak, kita mau bahas soal transaksi digital banking untuk segmen yang corporate banking nih ya Pak. Seperti apa sih transformasi dan solusi digital yang ditawarkan oleh Bank DBS Indonesia nih Pak untuk segmen corporate banking? Sebenarnya kalau dari sisi transformasi, DBS sudah lama melakukan transformasi di perbankan digital banking. Kalau kita lihat apalagi sejak pandemi ini ya Mbak Alin, preferensi masyarakat menggunakan digital banking ataupun solusi perbankan itu sangat meningkat jauh. Dari sisi Bank DBS senantiasa berinovasi, kami menjawab banyak kebutuhan nasabah melalui digital banking, DigiBank by DBS, dan juga kebutuhan untuk juga corporate melalui DBS Ideal maupun DBS Rapid. Nah, kami tidak berhenti berinovasi untuk memberikan suatu perbankan yang intuitif, cerdas, dan praktis untuk nasabah kami. Oke, intuitif, cerdas, dan praktis untuk nasabah DBS Indonesia ya Pak. Kalau dari semua fitur layanan digital, aspek mana nih Pak yang Anda lihat ini paling cepat diadopsi oleh nasabah dan juga paling diminati Pak Husin? Kalau kami lihat di DBS itu kami mengedepankan pemahaman terhadap kebutuhan nasabah di situ, baik dari berbagai sisi. Kalau dilihat dari sisi corporate banking, yang paling banyak diadopsi adalah suatu solusi dalam DBS Ideal. Kami memproses suatu transaksi ataupun account ataupun suatu manajemen piutang dengan transaksi yang real time. Nah, itu yang lebih banyak diadopsi oleh nasabah. Dari sisi peminatan, banyak nasabah ataupun corporate yang kemudian beralih ke open banking yang kita namakan dengan open banking API. Nah, di sini kami mempunyai yaitu DBS Rapid yang kami integrasikan ke dalam workflow atau bahasa kerennya adalah atau bahasanya adalah keseharian dari nasabah. Nah, itulah yang kami kerjakan atau kami kembangkan. Oke, menarik sekali nih Pak. Kalau Anda lihat data sejauh ini Pak, bagaimana transaksi digital banking di segmen corporate banking di Bank DBS Indonesia ini Pak Husin? Seiring dengan masa pandemi ini ya, Mbak Alin, kami melihat peningkatannya itu berkorelasi sangat positif. Nah, kalau kami lihat dari sisi transaksi perbankan maupun perbankan digital, dari sisi retail maupun korporasi sangat meningkat. Dari sisi retail sendiri, terutama dari sejak 3,5 tahun yang lalu, pengguna DBS atau digibank kami meningkat 5 kali lipat. Dari sisi korporasi sendiri, kami melihat pengguna terutama perbankan digital DBS Rapid meningkat menjadi 2 kali lipat dari sisi pengguna, dan juga dari sisi volume penggunaan meningkat melalui 141%. Nah, tentunya ini merupakan kepercayaan nasabah terhadap pelayanan DBS. Baru-baru ini juga kami mendapatkan penghargaan di Asset Award dari suatu nasabah korporasi sebagai Best Payment and Collection Bank. Dan di Asset Award ini merupakan suatu penghargaan tertinggi juga dari sisi industri keuangan, asuransi, treasury maupun capital market. Oke, seperti apa Pak komentar yang didapatkan dari nasabah-nasabah segmen korporasi ini terkait dengan inovasi-inovasi digital yang dilakukan oleh Digibank DBS Indonesia ini Pak? Nasabah tentunya menyebut positif ya, perkembangan apapun inovasi yang ada di dalam dari sisi digibank maupun DBS Rapid Banking. Nah, nasabah-nasabah itu berkomen bahwa DBS itu merupakan suatu memberikan suatu inovasi yang mencoba memahami nasabah. Kami memberikan inovasi yang mencoba menyatukan pemahaman ataupun kenyamanan pengalaman perbankan, mulai dari produk, pelayanan, dan juga customer journey. Dari sisi pemahaman ataupun kepercayaan nasabah itu kami mendapatkan beberapa awards seperti World Best Bank, World Best Digital Bank by Euromoney, ataupun Best Bank in Financial in the World by Global Finance. Berarti dari berbagai penghargaan ini tidak hanya di level nasional, di level internasional juga sudah didapatkan ya Pak berkat inovasi yang dilakukan. Benar.
Benar. Jadi sebenarnya dari sisi inovasi ini benar-benar DBS itu berkomitmen penuh, udah dari sejak lama. Dan kalau kita lihat dari sisi nasabah korporasi, kami itu mencoba menjadikan solusi apapun ini kami menjadikan suatu enabler di dalam transaksi perbankan dari nasabah korporasi kami. Oke, berusaha menjadi enabler ya Pak. Nah, kita sekarang berbicara soal upaya yang dilakukan Pak untuk mendorong peningkatan transaksi digital banking di segmen corporate banking nih Pak. Sejauh mana sih DBS ingin memposisikan keberadaan platform digital perseroan ini di mata nasabah korporasi Pak Husin? Bank DBS itu selalu mengedepankan pemahaman terhadap kebutuhan customer. Dengan pemahaman yang pas, kami berusaha memberikan suatu solusi yang customize ataupun cocok kita katakan untuk nasabah. Dan juga dengan berbagai pengalaman dari advisory kami juga memberikan suatu advisory terhadap nasabah ataupun korporasi untuk memakai suatu solusi ataupun solusi perbankan digital yang cocok dengan ini. Dan dua hal pemahaman dan advisory yang cocok, kami yakin akan mendorong pemakaian perbankan digital. Nah, dari sisi pemetaan terhadap ini, kami selalu mencoba masuk ke dalam ekosistem nasabah kami. Nah, dengan mendepankan suatu ekosistem, kami memanfaatkan data-data dari hubungan transaksi customer yang kita sebut dengan data driven, dan juga kami mendepankan suatu pemetaan atau peningkatan terhadap cash management, dan juga bukan cash management saja, tapi melalui suatu peningkatan digital banking di dalam supply chain financing atau distributor financing dan produk-produk perbankan lainnya. Oke, kalau untuk layanan digital di segmen corporate banking boleh dikatakan DBS nih ahead the curve ya Pak dari sisi tadi ragaman dan solusi digital yang ditawarkan. Betul, betul. Dari sisi corporate, kami mencoba menawarkan beberapa suatu solusi kepada nasabah, di mana kami menjawab kebutuhannya melalui DBS Ideal, di mana kami melakukan pemrosesan transaksi nasabah dengan secara real time dan efektif. Dan kami juga menawarkan suatu enabler ke dalam proses customer, di mana kami menjadikan terintegrate terhadap workflow dari nasabah. Bayangkan kalau kita sedang bekerja dan kemudian saat itu juga langsung terintegrasi suatu modul pembayaran. Misalnya, terlalu simple kalau kita sedang melakukan spreadsheet, tiba-tiba teringat untuk pembayaran, langsung klik satu tombol dan terintegrasi. Nah, kita namakan menjadi enabler di dalam proses keseharian nasabah. Berarti juga sangat membantu bisnis proses untuk punya nasabah ya Pak ya. Jadi mereka bisa hemat waktu dan efisien. Betul, 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 betul. Iya, Pak Husin sejauh mana sih Pak koordinasi DBS Indonesia dengan DBS Headquarter nih Pak untuk memastikan pengembangan corporate banking ini terus berjalan berkelanjutan? Karena tadi kalau kita lihat growth-nya sudah cukup bagus ya Pak so far. Ya, benar. Sebenarnya DBS Indonesia banyak berinovasi terhadap kebutuhan nasabah korporasi di lokal Indonesia. Tentunya kami bekerja melalui koridor dengan sesuai dengan pemahaman ataupun penyesuaian dengan suatu solusi-solusi yang ada di grup. Nah, kita namakan grup karena itu headquarter kita. Nah, kita banyak mengadopsi, kemudian menyesuaikan dan menyempurnakan suatu solusi dari headquarter di sini yang kita sadurkan dengan pemahaman dengan kebutuhan lokal di Indonesia. Nah, kami melihat ini sebagai suatu peluang yang kami lihat di mana transaksi digital berkembang dengan baik dan meningkat pesat. Kami melihat itu sebagai suatu peluang di mana kami menangkap peluang dari transaksi digital ini dengan menjadikan suatu pelayanan terhadap nasabah kami. Oke, menarik Pak Husin. Nah, kalau kita cermati ini kan kampanye yang dilakukan oleh Bank DBS Indonesia adalah This is DBS DG Banking. Nah, sebenarnya ada makna dan komitmen apa Pak yang terkandung atau message apa yang ingin disampaikan lewat kampanye ini? Ya, benar Pak Alin. DBS itu selalu beradaptasi dengan berbagai perkembangan digital di Indonesia. Nah, kami itu melihat
solusi yang kami lakukan itu bukan one size fits all, tapi merupakan one size fits you. Jadi kami mencoba melakukan suatu penyesuaian terhadap kebutuhan nasabah di Indonesia. Ini yang kami sebut dengan this is DBS Digibanking. Dengan this is DBS Digibanking, kami memberikan suatu pengalaman perbankan bukan cuma dari sisi produk, tapi meliputi layanan dan customer journey dari nasabah-nasabah ataupun korporasi. Menarik sekali Pak Husin, kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami, Money Talks akan kembali untuk Anda. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.